Welcome to my video. Halo semua, perkenalkan nama saya Saskia Putrista. Pada video ini kita akan membahas mengenai self-compassion. Langsung saja kita mulai. Apa itu self-compassion? Sebelum kita masuk ke dalam arti self-compassion, maka kita akan mengenali perasaan kita terlebih dulu. Pernahkah kamu merasa seperti kecewa, marah, ataupun terlalu keras terhadap diri sendiri pada saat menghadapi kegagalan? Ataupun kamu sering membandingkan diri dengan orang lain? Jika iya, berarti kamu membutuhkan self-compassion. Jadi, arti dari self-compassion ini adalah sikap empati, sikap ramah, peduli, dan menerima diri sendiri saat menghadapi kegagalan, kesalahan, ataupun masa yang sulit. Dengan self-compassion, kita belajar bersikap lembut dan pengertian pada diri sendiri, bukan menghakimi atau menyalahkan diri secara keras. Pada self-compassion ini memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama adalah self-kindness, yaitu berarti kebaikan terhadap diri sendiri, seperti bersikap hangat, lembut, dan pengertian pada diri sendiri saat mengalami rasa sakit atau kegagalan, bukan malah mengkritik atau menyalahkan diri. Lalu yang kedua ada common humanity, yaitu artinya adalah kesadaran akan kemanusiaan bersama. Jadi, kita menyadari bahwa semua orang mengalami kesulitan ataupun kegagalan, sehingga kita tidak sendirian dalam menghadapi permasalahan. Lalu yang ketiga ada mindfulness atau kesadaran penuh, di mana kita menerima dan mengamati perasaan yang sulit tanpa menghakimi atau berlebihan, sehingga kita bisa merespon dengan cara yang lebih seimbang dan sehat. Kemudian, apa sih manfaat dari self-compassion? Yang pertama yaitu ada mengurangi perasaan negatif. Mengurangi perasaan negatif ini seperti mengurangi stres, kecemasan, ataupun emosi. Lalu yang kedua dapat membantu bangkit dari kegagalan. Dengan self-compassion ini membantu kita untuk bergerak, melakukan tindakan untuk melakukan perubahan dalam hidup. Lalu yang ketiga, mendorong motivasi intrinsik untuk perubahan dalam hidup. Maksudnya adalah self-compassion di sini membantu di dalam dirinya itu mendorong agar kita bisa membuat perubahan di dalam hidup kita. Kita membuat tindakan agar kita tidak stuck pada kegagalan. Lalu yang keempat, meningkatkan kebahagiaan. Meningkatkan kebahagiaan di sini itu seperti berkurangnya stres, kecemasan, berarti kan kita sudah tidak ada rasa cemas ataupun perasaan-perasaan negatif dalam diri kita. Jadi kita dapat meningkatkan kebahagiaan kita. Lalu yang kelima, meningkatkan kesehatan mental. Dengan kita tidak stres, cemas, ataupun rasa bahagia, maka kesehatan mental akan meningkat. Tanda-tanda kamu membutuhkan self-compassion yang pertama, sering menyalahkan diri sendiri. Kedua, selalu membandingkan diri dengan orang lain. Ketiga, merasa gagal terus-menerus dan putus asa. Keempat, merasa tidak layak dihargai dan malu. Dan terakhir yang kelima, sulit memaafkan kesalahan diri sendiri. Kemudian ada cara melatih self-compassion. Yang pertama, luangkan waktu untuk melakukan hal yang kamu sukai. Kedua, katakan hal yang positif pada dirimu setiap hari. Ketiga, hargai dan apresiasi pencapaian kecil dalam hidupmu. Dan terakhir, dapat melatih mindfulness dengan menerima perasaan tanpa menghakimi. Dan di sini terdapat poster mengenai self-compassion, yang dimana artinya adalah sikap baik dan dapat menerima diri sendiri pada saat menghadapi kegagalan, kesalahan, ataupun masa-masa yang sulit. Self-compassion di sini bukan berarti memanjakan diri, tetapi menghargai dan memahami diri dengan realistis, tanpa menyiksa diri karena suatu kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa.